Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube SMK Nurus Salaf Kemiri. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu ngaji kitab Safinatun Najah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu ngaji kitab Safinatun Najah. Maka dengan nikmat ini marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk yang selanjutnya, marilah kita lanjutkan ngaji kita, yaitu ngaji kitab Safinatun Najah, yang mana kemarin sudah kita kaji, yaitu tentang rukun iman dan juga rukun Islam. Untuk kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang fasal makna daripada lafal kalimatut tauhid atau la ilaha illallah, yang mana kalimatut tauhid ini adalah sebagai miftahul jannah, pembuka daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak sekali fadilah-fadilah dari lafal la ilaha illallah. Marilah kita lanjutkan fasal, yaitu tentang arti daripada la ilaha illallah. Sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah dulu sebelum kita melanjutkan kajian kita. Li'ajri ridhoka ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah, ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi jami'i wanihi minal anbiya al mursalin wal awliya ulama asyada wa salihin wal malaikatil muqarrabin sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir Salani wa tasawis la arwahi jami ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin sabat aina makanu san arwahi abaina wa ummahatina masyaykhina masyaykhina wa muallimina wa astadana wa jaddatina wa liman lahu hukukun alaina wa liman ahsana ilaina wa likafitil muslimin wal muslimat, khususan mu'alif hadal kitab Safinatun Najah wa la arwahi man bana hadal ma'had wa farallahu lahum wa nabarakabrahum sya'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji.
Ngibarati fasal makna la ilaha illallahu utawi maknane lafal la ilaha illallah iku la ma'budah ora ana pangeran kang den sembah bihakin kelawan sak temene fil wujudi ing dalem wujude sapa illallahu kejaba Gusti Allah. Artinya bahwa lafal la ilaha illallah itu kita yakini bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam wujudnya itu tidak ada sesembahan ya yang berhak untuk disembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyembah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang selainnya Allah adalah tidak boleh untuk disembah. Nah, lafal la ilaha illallah itu mencakup berbagai macam keutamaan. Keutamaannya lafal la ilaha illallah itu banyak sekali, termasuk yang tadi saya katakan, yaitu sebagai pintunya atau kuncinya surga. Kunci untuk membuka surga yaitu la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Nabi bersabda sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali dalam sehari, maka itu bisa menjadi kafarat dosa-dosanya orang tersebut. Itu termasuk fadilahnya la ilaha illallah, dan juga bisa sebagai kuncinya surga, kunci daripada masuk surga. Ini termasuk kelebihan atau fadilah daripada lafal la ilaha illallah. Tentunya juga kita amalkan ya, kita amalkan setiap kita sholat, pasti kita amalkan. Dan juga ada yang mengamalkan yaitu dengan dibengatkan ya, dibengatkan atau masuk yaitu dalam thariqah. Maka ketika sudah masuk thariqah itu ya pahalanya lebih banyak lagi karena sudah digurukan ya, digurukan, dan itu sudah menjadi kewajiban karena sudah dibengat. Kalau yang belum ya tentunya ketika sholat pun itu sudah dibaca, dan ketika dibaca itu fadilahnya banyak sekali. Maka sering-seringlah kita membaca la ilaha illallah supaya betul-betul kita yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fasalnya pendek, kita lanjutkan fasal yang selanjutnya ya, yaitu fasal tentang ciri-ciri orang balik atau orang dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono fasal sewiji. Ngalamatul bulughi utawi piro-piro tetengere balik atau dewasa bagi seseorang. Iku salasun ono telu. Untuk ciri-ciri ini ada perbedaan ya antara perempuan dan juga laki-laki. Ini ada perbedaan. Kalau untuk perempuan itu 3 ya, tapi untuk laki-laki itu 2. Ciri-cirinya apa saja? Yaitu
pertama khamsa asrota sanatan. Yang pertama yaitu sempurnanya 15 tahun fidzakari ing dalem bocah lanang wal ungsa lan bocah wadon. Jadi ciri-ciri yang pertama, entah itu anak laki-laki atau anak perempuan, itu ciri-cirinya balik dewasa itu sudah berumur 15 tahun. Entah itu laki-laki atau perempuan sama. Jadi ketika ada anak laki-laki atau anak perempuan kok umurnya sudah 15 tahun, maka itu berarti sudah balik. Dan tahunnya itu yang dihitung adalah dengan tahun Komariah, tahun bulan ya, bukan tahun Masehi, tahun Komariah atau yang dinamakan tahun Hijriyah. Maka ketika sudah 15 tahun itu sudah dihukumi balik. Dan ketika sudah balik itu berarti sudah mendapat kewajiban yang harus dikerjakan. Ya, sudah wajib untuk mengerjakan kewajiban sebagai orang Islam ya. Kalau sudah balik, artinya ketika sudah 15 ya orang tua harus keras terhadap anak. Untuk keras itu berarti bukan frontal ya, istilahnya dalam arti sudah harus untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang Islam ya, sudah sholat ya, puasa dan sebagainya, kewajiban sebagai seorang muslim itu sudah harus dikerjakan. Karena ketika belum balik itu, ketika mengerjakan kebaikan itu kembalinya kepada orang tua, mengerjakan kejelekan pun sama, kembalinya kepada orang tuanya. Istilahnya pahalanya ke orang tua, kalau berbuat dosa ya dosanya kepada orang tua. Itu ketika belum balik ya, belum balik. Tapi ketika sudah balik itu sudah kebagian bagi orang yang sudah balik, itu sudah kebagian daripada apa yang dia kerjakan amal baik ya dia dapat pahala, ketika mengerjakan amal jelek juga dapat dosa. Itu ketika sudah balik. Itu yang pertama. Wal ihtilamu, yang kedua wal ihtilamu lan ngimpi metu mani bidzakari ing dalem bocah lanang wal ungsa lan bocah wadon. Jadi ciri-ciri balik yang kedua yaitu bermimpi keluar air maninya, walaupun umurnya belum 15 umpamanya, kok dia bermimpi keluar mani, maka itu juga dihukumi sudah balik, entah itu laki-laki ataupun perempuan, itu sama ya, sama dalam arti itu adalah ciri-ciri yang kedua. Nah, ciri-cirinya yaitu tadi pernah bermimpi keluar air mani, walaupun mimpi tersebut tidak keluar maninya ya, itu tetap dianggap sudah balik. Jadi tidur terus bermimpi, setelah bangun kok nggak basah ya, nggak keluar maninya, itu juga sudah dihukumi balik. Apalagi sudah jelas ya, sudah keluar maninya, spermanya sudah keluar basah, itu jelas kuat sekali bahwa dia itu sudah balik, sudah umurnya itu balik. Wal ungsa litis ngisinina ya, litis ngisinina lanjutannya, litis ngisinina krono umur songo piro-piro tahun. Jadi yang bermimpi keluar mani, entah itu laki-laki atau perempuan, itu sudah berumur 9 tahun.
Kalau belum berumur 9 tahun yaitu belum dihukumi balik. Jadi yang pertama yaitu umur 15 tahun sama perempuan sama laki-laki sudah dihukumi balik. Terus yang kedua itu bermimpi keluar maninya untuk laki-laki dan perempuan, dan itu sudah berumur 9 tahun. Jadi belum 9 tahun itu belum dihukumi balik. Itu yang kedua. Terus wal haidu, yang ketiga yaitu haid fil ungsa ing dalem bocah wadon. Mulai haid litis ngisinina krono umur 9 tahun. Jadi yang ketiga yaitu haid. Nah, ini khusus untuk perempuan dan umurnya juga sudah 9 tahun. Jadi ketika belum 9 tahun maka juga belum dihukumi balik. Minimalnya itu 9 tahun. Maka ketika belum 9 tahun kok keluar haid, berarti itu bukan dinamakan darah haid, darah kotor atau darah rusak. Maka batas minimal haid yaitu 9 tahun. Ketika belum 9 tahun maka belum dihukumi dia haid. Nah, ini ciri-ciri daripada balik Untuk yang pertama yaitu saya ulangi lagi sudah 15 tahun baik laki maupun perempuan. Untuk yang kedua yaitu bermimpi keluar sperma atau mani. Ini laki-laki perempuan sama. Nah, terus yang ketiga ini khusus untuk perempuan yaitu dengan keluarnya darah haid bagi perempuan dan umurnya juga sudah 9 tahun. Inilah ciri-ciri daripada seorang itu sudah balik, sudah mencapai umur yang di situ sudah berkewajiban untuk menjalankan kewajiban dan juga untuk menjauhi larangan-larangan daripada agama. Maka orang tua harus tahu juga tentang ciri-ciri anaknya sudah balik. Kalau tidak tahu ya nanti yang dosa orang tua, karena anak itu kan sebagai titipannya orang tua, titipan Allah untuk orang tuanya. Maka orang tuanya harus ngecek anaknya sudah balik atau belum karena ketika tidak dicek boleh sudah balik belum mengerjakan kewajiban, yaitu orang tuanya tetap ikut mendapatkan dosanya. Maka orang tua harus dicek anaknya sudah balik atau belum, ditanya sudah umur 9 tahun dicek sudah haid atau belum kalau perempuan, kalau laki-laki sudah pernah bermimpi keluar mani atau belum. Maka ketika sudah tahu seperti itu orang tua untuk memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban yang memang diharuskan untuk dikerjakan, dan juga larangan-larangan yang tentunya juga harus ditinggalkan. Itu tentang ciri-ciri orang yang mencapai umur balik atau dewasa. Kita lanjutkan lagi yaitu tentang pasal bersuci dengan batu, istinja dengan batu. Kalau bahasanya orang Jawa itu peper peper. Bersuci dengan selain menggunakan air Kita lanjutkan yaitu pasal yang selanjutnya,
faslun utawi iki iku ana fasal sewiji. Ibarate fasal surutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate sesuci cewek nganggo watu. Sesuci cewek nganggo watu iku sama niyatun ana 8. Ini kita ketika bersuci dengan selain air itu syaratnya ada 8. Ayakuna nomor 1 yen to ana apa sesuci peper ana iku bisalasati ahjarin kelawan 3 pira-pira watu. Wa ayung kia lan nomor 2 yen to bersihake apa watu bersihake al mahala ing panggonane najis. Nomor 2 wa alla yajifa lan nomor 3 yen to ora garing apa an najsu najisi. Wala yang takila lan yen to ora pindah apa najis. Walayat ro'a lan nomor walayan takila lan yen to ora pindah apa najis nomor 4 nggih. Walayat ro'a lan yen to ora anyar teko ngalaihi ngatasi panggonane najis apa akharu najis kang liya. Wala yujawiza lan yen to ora ngliwati apa najis ora ngliwati safhatahu ing bokonge wong. Wa hasafatahu lan hasafai wong. Hasafah das gundul niku jenenge hasafah. Wala yusibuhu lan ora ngenangi ing najis apa maun banyu. Wa antakuna lan yen to ana apa al ahjaru pira-pira watune ana iku tahiratan suci. Ini fasal menerangkan tentang bersuci dengan batu. Maka bersuci dengan batu ini sebagai alternatif ketika tidak ada air. Ya, ketika tidak ada air, kekeringan atau memang tempatnya itu sulit untuk mencari air, maka diperbolehkan ya bersuci beristinja dengan batu. Lah ketika dengan bersuci dengan batu ini itu harus netepi syarat yang jumlahnya ada 8. Adapun 8 itu yang pertama yaitu ayakuna bisalasati ahjarin, menggunakan 3 batu, 3 batu. Atau kalau tidak ya menggunakan 1 batu tapi punya sisi 3, ya sisi 3. Intinya ketika sudah dipakai itu jangan dipakai lagi yang tempat untuk menghilangkan najis tersebut, ya. Jika digunakan lagi berarti najisnya nanti tambah banyak. Jadi harus ganti batu atau ganti yang lain atau sebelahnya, ya. Atau punya sisi 3. Intinya tidak boleh yang sudah untuk menghilangkan tadi tidak digunakan lagi, harus yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ayung kial mahala. Jadi batunya atau yang untuk menghilangkan najis tadi adalah bisa membersihkan tempat yang ada najisnya. Maksudnya ya sesuatu yang bisa meresap najis tersebut, ya. Tidak boleh yang tidak meresap. Contohnya daun, ya daun yang masih hijau, ya. Daun yang tidak kering itu kan tidak meresap.
Maka kita ketika bersuci dengan selain air harus sesuai dengan syarat-syaratnya tadi, bisa menghilangkan tempat yang ada najisnya tadi. Wa alla yajifa, yang ketiga, wa alla yajifan najsu, yang ketiga yaitu najisnya itu belum kering ya. Karena ketika sudah kering itu tidak bisa dihilangkan dengan batu ataupun benda yang lain ya, benda yang lain yang bisa meresap najis tadi. Ketika sudah kering tidak boleh bersuci dengan menggunakan selain air, karena sudah tidak bisa dihilangkan ya. Kalau sudah kering maka syaratnya harus masih basah. Ketika sudah kering itu tidak boleh menggunakan air karena tidak bisa hilang ya. Nanti malah sakit, dikosok-kosok malah sakit. Nah, nanti ketika malah bisa lecet ya, malah tidak bagus, membahayakan. Maka ketika sudah kering tidak boleh bersuci dengan batu ataupun yang pengganti batu, asalkan bisa meresap air ya, asalkan yang tidak dimuliakan ya. Umpamanya orang kaya sekali ya, istinjanya pakai roti umpamanya, tidak boleh. Tidak boleh, tetap harus yang tidak dimuliakan. Walayan takilah, yang nomor berapa? 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4. Yang nomor 4 yaitu najisnya itu belum pindah tempat. Maka ketika najisnya sudah pindah atau ketika BAB kok ndak lancar, terus kemana-mana ya, najisnya itu pindah-pindah, atau orang yang mencret ya, itu tidak boleh menggunakan selain air karena sudah kemana-mana, tidak cuma pada tempat keluarnya saja, sudah kemana-mana, sudah itu tidak boleh menggunakan batu karena sudah pindah-pindah. Terus yang nomor 5, wala yatro'a alaihi akharu, tidak terkena najis yang lain ya. Najisnya harus najis yang betul-betul keluar dari tempat keluarnya tadi. Kalau sudah terkena najis yang lain ya, maka itu sudah tidak netepi syarat ya untuk bersuci menggunakan selain air, itu yang nomor 5. Terus yang nomor 6 ya, wala yujawiza sofhatahu. Yang nomor 6 yaitu najisnya itu tidak merembet ya, tidak merembet ke pantatnya, tidak cuma di tempatnya keluar tapi sudah kemana-mana. Nah, ini juga sudah tidak boleh menggunakan batu, bersuci menggunakan batu. Istilahnya sudah keluar dari tempat keluarnya najis tadi ya. Maka ketika sudah melewati itu tidak boleh menggunakan bersuci menggunakan batu atau selain batu ya. Terus wahasafatahu, dan juga tidak boleh yang nomor belum ya, wahasafatahu lan melewati daripada hasafahnya orang tersebut. Jadi najisnya sudah melebar ya, menyebar kemana-mana, jadi tidak
pada tempat keluarnya, tapi sudah merembet ke kepalanya tadi ya, tidak cuma pada keluarnya tapi sudah menyebar. Itu juga tidak boleh bersuci menggunakan batu. Jadi asafa itu ra'su dzakarihi ya, kepala zakarnya orang ketika buang air kecil. Terus wala yusibuhu maun, yang nomor 7 syarat daripada bersuci dengan batu yaitu tempatnya najis ya, tempat yang keluarnya najis itu tidak terkena air. Jadi ketika kena air, maksudnya airnya air yang najis ya. Najis, kalau airnya yang tidak najis dan itu bisa membersihkan ya malah itu sudah suci. Jadi itu kena air dan air tersebut air yang tidak suci dan mensucikan ya. Maka ketika yang mengenai itu air yang tidak suci mensucikan, itu juga sudah tidak boleh bersuci menggunakan batu. Terus yang terakhir nomor 8 yaitu antakuna al-ahjaru tohirotan. Jadi batu yang digunakan untuk bersuci adalah batu yang suci. Maka tidak cukup beristinja dengan batu yang batunya tadi adalah batu mutanajis, batu yang terkena najis. Jadi 7 nomor 8 ini nomor terakhir. Kita sebagai umat Islam ya, ketika bersuci dengan menggunakan selain air yaitu beristinja, maka syarat 8 ini harus dipenuhi biar istinjanya itu betul ya, atau diperbolehkan. Karena mungkin ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini 2 fasal, semoga 3 fasal, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa menambah pengetahuan kita dan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya niat kita adalah ngaji ya. Ngaji itu tidak ada batasannya. Ketika kita masih hidup itu berkewajiban untuk belajar atau ngaji. Bahasanya ngaji sampai mati. Ngaji sampai mati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan dari kami mungkin banyak kesalahan dan banyak kekurangan dari segi apapun. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari kami kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.